Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pagi hari ini Allah mengizinkan kita berada dalam berbagai macam kebajikan, zikir-zikir kita, salat-salat kita, dan pagi hari ini adalah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain, kita harus menyadari, mengakui ini adalah karunia dari Allah. Maka jangan ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan ada perasaan biasa-biasa saja, apalagi tidak menilai ini sebuah kondisi yang berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun sudah seharusnya kita berhamdalah, hamdalah ahlul jannah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada pertengahan surat An-Nur. Ya. An-Nur terdiri dari 64 ayat dan kita sudah pada ayat ke-32 insyaallah. Atau semoga Allah terus membimbing kita, memberi kesabaran kepada kita sampai akhir surat An-Nur. Ya, bahkan ke surat berikutnya jika semuanya masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya Allah membicarakan atau memerintahkan agar orang-orang beriman memiliki kekuatan menghindari suatu kemaksiatan yang mudah terjangkau. Ya. Kita lihat memang dalam kehidupan ini ada pelanggaran-pelanggaran yang mudah terjadi. Ya. Apakah pelanggaran zallatul ain, ya, kemaksiatan mata, apakah pelanggaran zallatul lisan, pelanggaran lidah, pelanggaran telinga, ya, pelanggaran tangan, dan lain sebagainya. Maka usahakanlah dengan keimanan anggota-anggota badan ini menjadi sesuatu yang sebaliknya, mudah menjadi ladang amal soleh. Ya. Maka saat mata, lidah, ya, dan lainnya menjadi alat yang mudah menghasilkan amal soleh, maka itu tanda keimanan yang sudah sangat baik insya Allah. Perintah Allah di ayat ke-30 itu berlaku juga bagi semua wanita. Ya. Dari ataupun bisa disebut menyalahi kebiasaan uslub Al-Quran. Ya. Gaya bahasa Al-Quran itu biasanya ungkapannya untuk laki-laki saja, tapi otomatis bagi wanita berlaku di dalamnya. Apakah ya ayyuhalladzina amanu, apakah kutiba alaikumusiyam, ya. Semuanya laki, kutiba alaikum adalah laki-laki. Perempuan bagaimana? Otomatis masuk di dalamnya. Tapi untuk tema ini Allah Subhanahu wa taala memberi satu penekanan masing-masing buat laki-laki sendiri, ulil mukminin, ya, buat wanita sendiri, wa qulil mukminat, ya. Sehingga menjadi lebih eksplisit, ya, atau dalam bahasa Arab asrah, ya, menjadi sharih, menjadi lebih eksplisit, ya, bahwa
peluang pelanggaran ini ya sebagaimana selalu ada bagi laki-laki dan perempuan ya, maka Allah ya eksplisitkan ayatnya juga bagi laki-laki dan perempuan ya. Dan kaitannya nanti dengan ayat pernikahan ya, ayat berikutnya 32 ayat pernikahan ya. Jadi dengan ayat pernikahan ya, ayat ghaddul basar ini punya manfaat yang luar biasa untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sendiri. Bahkan menjaga kualitas. Ya. Dari mana bisa berfungsi keutuhan, ya, maka orang-orang beriman yang terbiasa matanya dalam ketaatan kepada Allah, ya, dalam kehalalan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu pasangan sendiri, ya, maka kesehatan, ya, kesehatan hawa nafsunya akan lebih baik, akan lebih utuh, ya. Dan ini salah satu hikmah daripada syariat ini. Ya. Ini diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya. Ya, seartinya saja saya bacakan, ya. Barang siapa di antara kamu, wahai para laki-laki yang sudah beristri, ya, melihat wanita, ya, dan tertarik dengan penglihatannya, ya, maka tahanlah penglihatanmu itu, penglihatanmu itu, maka salurkan hawa nafsumu itu kepada istrimu. Ya, maka datangilah istrimu karena sesungguhnya apa yang kamu lihat itu semua ada di istrimu. Ya. Bedanya apa yang kamu lihat itu bernilai haram, ya, dan apa yang ada di istrimu itu hukumnya halal. Apa yang diharam itu ada dosanya, apa yang ada di istrimu itu otomatis ada pahalanya. Ya. Jadi ketika ini terbiasa dilakukan oleh orang-orang beriman, maka Allah inginkan bahwa hawa nafsu orang beriman itu selain tersalurkan dengan yang halal, maka begitu juga kualitasnya menjadi lebih baik, ya. Sehingga di balik kualitas yang lebih baik itu insya Allah juga akan menghasilkan kondisi yang lebih baik, ya. Kondisi yang lebih baik akan menghasilkan keturunan yang baik, ya. Dan ini terbukti dalam kehidupan jahiliyah, kehidupan di mana manusia dalam bab ini sama sekali dilepaskan dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dia menilai apa yang ada dalam Islam ini hanyalah sebuah belenggu-belenggu kehidupan. Melihat aja nggak boleh, ini agama apaan katanya. Ya. Bebas lah, mau ngapain aja bebas, nggak usah ini haram, ini haram. Ya, maka yang terjadi apa? Ya, matinya, ya, syahwat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadilah apa yang ada di lapangan, ya, laki-laki yang sudah tidak berselera, ya, dengan kondisi, dengan keberadaan wanita, dengan model apapun udah nggak berselera. Ya. Ya. Sehingga mereka mengkiati supaya berselera gimana, ya. Akhirnya mereka menggunakan obat-obatan.
Sehingga kabarnya obat agar berselera itu satu butirnya bisa mencapai 1 juta katanya, ya, agar dia berselera uh, kepada lawan jenisnya. Karena apa? Karena sudah terjadi kerusakan di dalam syaraf-syarafnya menikmati lawan jenis yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu disitulah letak keutuhannya, belum lagi kualitasnya. Ya, ya kualitasnya tadi akan menjaga kesehatan, terlebih ya sebagaimana yang Allah Rasulullah ungkapkan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya. Orang beriman yang selalu mendatangi pasangannya itu Allah catat sebagai sedekah, sebagai pahala, ya. Hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa gitu aja saya ada pahalanya? Ya. Maka dijawab oleh Rasulullah, bukankah kalau disalurkan kepada yang haram, ya, ada dosanya? Ya begitulah keadilan Allah. Ya. Maka ini terkait kepada seluruh apa yang menjadi konsekuensinya, ya. Segala oleh pasangan yang sudah halal itu, ya, sebagaimana berhubungannya berpahala, maka segala yang menjaga kualitas hubungan suami istri itu, maka insya Allah juga berpahala, karena di situ ada komitmen dengan apa yang dihalalkan, ada dosanya. Bertemu bukan untuk suatu kebutuhan, ada dosanya. Apa saja yang mengarah kepada zina ada dosanya. Maka begitu juga segala yang menjaga keutuhan suami istri, insya Allah juga ada pahalanya. Maka Allah ungkapkan khusus bagi wanita, ya, katakan bagi wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangannya, ya, dan menjaga, ya, kehormatannya. Wa yahfazna furujahunna, seperti yang di atas juga, ya, ya. Jadi siapa yang menjaga pandangannya, insya Allah akan mengarah kepada penjagaan kehormatan. Dan tidaklah ada wanita yang kehormatannya sudah runtuh, ya, apalagi sudah sampai apa istilahnya murahan, ya, ya. Istilah bahasa Arab, istilah dalam hadisnya itu la taruddu yadalamis, ya. La taruddu yadalamisin. Nggak pernah nolak siapa aja yang mau, ya. Ya, bahasa kita wanita murahan pasti pelanggaran kemaksiatan yaghdudnanya sudah sangat besar, ya. Sehingga ketika, ya, komitmen dengan perintah Allah ini kuat, maka terjaga wa yahfazna furujahunna, ya. Dan manusia yang sampai akhir hayatnya terjaga dalam bab ini, ya, maka itu menjadi salah satu ciri khas manusia yang disebut oleh Allah wa ibadur rahman, ya. Hamba-hamba Allah yang spesial, ya, yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah, ya. Salah satunya memiliki kondisi yang jauh dari apa yang dimurkai oleh Allah, ya. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Di akhir surat Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh. Wala yaznun, tidak berzina, ya. Dan mereka yang selamat dari 3 ini pada hakikatnya di dalam dirinya, ya,
telah tercipta sebuah mesin, ya, mudah terampuni dosanya, mudah terampuni dosanya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika engkau terjaga dirimu dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan terampuni. Masuk surga tempat yang mulia, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Ya, betapapun kadang-kadang melihat lawan jenis yang mungkin memang ada apa ya? Ada alasan yang syar'i, ya. Lagi belajar, lagi majelis taklim seperti ini, lagi jual beli, lagi apa? Lagi persidangan, ya. Lagi menerima tamu, ya. Nggak mungkin menerima tamu sambil merem menerimanya, ya. Ya. Tapi tetap Rasulullah mengingatkan, ya, ya, gunakan sebutuhnya saja. Ya. Untuk menerima tamu perlu berapa menit sih harus melihat, ya. Ya. Ya, kalau sudah diterima, disilahkan duduk, ya sudah tinggal. Ya. Ya, kecuali jika tamu untuk dirinya. Tapi kalau bukan untuk dirinya, ya, maka tidak dibolehkan untuk bersama di situ. Ya. Suatu saat Rasulullah duduk bersama Aisyah dan Ummu Salamah. Datang tamu. Tamunya bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang disebut di surat Abasa, ya, dengan istilah al-a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Diterima oleh Rasulullah SAW, silakan duduk. Ya. Ya. Tapi dua istri ini, Aisyah dan Ummu Salamah ini, ya, tidak segera meninggalkan tempat. Ya. Sampai ditegur oleh Rasulullah. Ya. Udah masuk aja. Ya. Maksud Rasulullah adalah, ya, ini kan tamu laki-laki, ya. Wanita nggak punya kepentingan di sini, ya. Sehingga ya udah pasti melihat. Ya. Maka namanya juga ibu-ibu, ya, nggak langsung siap ya Rasulullah, nggak langsung begitu. Namanya ibu-ibu masih menjawab dulu. Ya. Alaisa a'ma ya Rasulullah, ya. Ini buta aja, ya. Masa sama orang buta aja nggak boleh, itulah kalau bahasa kita, ya, kalau bahasa ibu-ibu sekarang, ya. Walaupun juga ada hikmahnya juga ibu-ibu, ya, waktu itu istilahnya ngejawab mulu, ya. Jadi karena Aisyah dan Salamah ngejawab, ya otomatis jadi ilmu hukum tersendiri, ya. Mungkin kalau Aisyah dan Ummu Salamah saat itu langsung masuk, ya udah nggak ada kandungan hukum yang bisa dipahami, ya. Tapi karena pakai ngejawab dulu, orang buta ini masa nggak boleh sih, ya. Maka Rasulullah pun, ya, dengan keramahan mengingatkan keduanya, ya. Afa amyawani antuma, katanya, ya. Ya. Memang memang kamu berdua juga buta. Nah, maka dari situ terpahami hukum, ya. Ya, jadi nggak boleh ngelihat lawan jenis itu, betapapun yang dilihat nggak ngelihat kita, ya. Walaupun nggak saling melihat, ya. Itu pun juga nggak boleh, ya. Maka Rasulullah mengatakan, afa amyawani antuma, memang kamu juga buta, ya. Memang dia nggak melihat kamu, tapi kan kamu melihat dia, ya. Ya, saya katakan, walaupun saat itu ada hukum darurat, ya. Ya, itu dalam rangka menyambut tamu. Ya, tapi kan udah selesai, ya, kebutuhan menyambut tamunya. Ya, kalau udah selesai, ya sudah tinggalkan, ya. Ya, bukan tanggung, enggak.
lagian bagi keduanya ya istilahnya nggak mungkin juga ya Aisyah ataupun Ummu Salamah istilahnya apa ya bernafsu misalnya ngelihat al-a'ma ya pasti enggak apa ya. Sekedar ngelihat saja itu pun di saat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kamu berdua masuk. Ya. Itu salah satu penjelasan di lapangan tentang ayat ini. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya. Ya, tolong diperhatikan di potongan ayat ini, dan tidak boleh bagi wanita itu menampakkan ya keindahan tubuhnya kecuali yang terlihat. Kecuali yang terlihat. Illa ma dhahara minha. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, apa yang dimaksud dengan tidak boleh menampakkan keindahan tubuhnya? Ya. Sebagian berpendapat, ya, yang dimaksud keindahan tubuhnya itu adalah ya, ya semua badannya. Ya. Semua badan wanita itu Allah ciptakan memiliki keindahan sehingga harus ditutup. Ya. Kecuali apa? Kecuali yang harus terlihat. Illa ma dhahara minha. Ya. Apa yang harus terlihat itu? Ya, harus terlihat itu ya wajah dan telapak tangan. Ya. Maka para ulama yang memahami seperti ini, ya, hasilnya adalah tidak wajib bagi wanita untuk memakai cadar. Bisa dipahami ya, ya. Sekali lagi, kenapa wanita tidak memakai, kenapa sebagian muslimat memilih tidak memakai cadar? Ya. Karena dalilnya ayat ini. Karena yang dimaksud zinat tahunna itu adalah tubuhnya. Tidak boleh memperlihatkan tubuhnya. Oleh karena itu tubuhnya semua harus ditutup. Ya. Kecuali yang memang harus terlihat. Yang harus terlihat apa? Wajah dan apa? Dan telapak tangan. Dikuatkan dengan apa? Ya, dikuatkan dengan saat berhaji. Saat berhaji itu wanita dilarang menutup telapak tangan dan wajahnya. Ya, walaupun dia itu termasuk pelaksana kewajiban bercadar. Tetap harus dibuka. Kalau saja itu memang sebuah aurat yang mutlak, ya nggak ada. Ya. Nggak ada apa, nggak ada ampun. Ya. Tutup terus misalnya. Ya. Ya, apalagi ya bukti bahwa yang dimaksud ayat ini adalah seperti ini, ya. Apa yang disebut dengan hadis Aisyah, ya. Hadis Aisyah bahwa Rasulullah pernah menegur Aisyah, ya, ya semua aurat wanita itu harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Apalagi ya, sah wanita yang sholatnya dalam kondisi wajah terbuka, ya, dan telapak tangan terbuka. Kalau saja ya wajah itu dan telapak tangan itu aurat mutlak, ya, ya maka ya, tidak sah sholat seseorang karena salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat. Ya. Ya.
Ya, kalau saja itu aurat, ya maka di saat sholat itulah yang paling utama wanita harus ya menutup wajahnya. Ya bisa dipahami ya. Pendapat yang kedua, ya, wala yubdina zinatahunna, tidak boleh menampakkan keindahan tubuhnya. Apa yang dimaksud? Ya seluruh tubuhnya, termasuk ya wajah dan telapak tangannya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang terlihat. Yang terlihat itu apa? Keindahan wanita itu. Apa misalnya kalungnya misalnya, ya. Apa misalnya gelangnya misalnya, ya. Maka itu salah satu keindahan yang dimaksudkan, yang istilahnya keindahan yang ghairu muktasabah, keindahan eksternalnya, ya. Jadi zinatahunna, keindahan internalnya, seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ditutup. Ya otomatis ya pemahamannya, yang memahami seperti itu berarti apa? Wajib pakai cadar. Ya. Atau begitu juga kecuali yang terlihat secara nggak sengaja. Ya. Terlihat secara nggak sengaja. Ya. Ya. Apakah misalnya cadarnya tersingkap, ya, ya. Maka itu otomatis ya, ya, tidak masuk pelanggaran dengan pemahaman yang kedua ini, ya. Ya, karena mau umroh maka harus potret wajah, ya. Maka otomatis wajahnya harus dibuka, ya. Harus dibuka, maka itu insya Allah masuk illa ma dhahara, kecuali yang harus diperlihatkan, ya, secara karena darurat, ya. Ya dari sini bisa ya dipahami ya bahwa para ulama atau umat Islam sejak zaman dahulu di dalam memahami ayat ini memang ada dua kelompok. Ya. Ya. Satu mewajibkan cadar, yang satu tidak mewajibkan cadar. Berarti bab cadar atau tidak pakai cadar ini bukan sesuatu yang ijma'. Berarti suatu hal yang ikhtilaf, mukhtalafun fihi. Ya. Satu yang ikhtilaf. Ya. Karena satu yang ikhtilaf, maka tidak boleh satu dengan yang lain mengklaim bahwa dirinya lah yang benar, orang lain salah. Ya. Ini di lapangan masih sering terjadi. Itu sudah menjadi kaidah usul. Ya. Kaidah usul fikih, segala yang khilaf itu tidak boleh ada mengklaim dirinya yang benar, yang lain salah. Tapi yang beristihad pakai cadar, ya, kemudian ternyata itu yang benar di sisi Allah, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Begitu juga lawan katanya. Ya. Jadi kalau tetap dapat pahala, nggak ada yang dosa, mengapa harus menyalahkan orang? Ya. Katanya muslimah tapi nggak pakai cadar. Yang nggak pakai juga mengecam juga, masa di zaman seperti ini pakai cadar itu akan terlihat eksklusif misalnya, nggak usah begitu, ya udahlah. Masing-masing meyakini dalilnya, meyakini tuntunan fenomena sejarahnya, ya sehingga ya sudah hormati saja. Hormati saja pilihan masing-masing orang beriman, karena memang sejak zaman dahulu ini sesuatu yang mukhtalafun fihi, yang dikhilafkan, ya. Ya, walaupun di balik itu ya masing-masing saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Yang berpendapat nggak pakai cadar berusaha
menguatkan dalil-dalilnya, yang pakai cadar juga menguatkan. Ya. Ya, namanya juga orang ingin meyakinkan pendapatnya sah-sah saja. Yang penting tidak untuk menyalahkan, ya. Apalagi sampai menuduh, ya, wah itu sesat, ya. Ya, pernah dalam sebuah pelatihan, ya, pelatihan akhwat, ya, ada jumlahnya 100 dan seterusnya, ya, akhwat Indonesia, ya. Salah satu tamu ininya dari Arab Saudi, ya udah pasti pakai cadar semua, ya. Kaget dia itu, ya, ini muslimat sebanyak ini nggak ada yang pakai cadar satupun katanya, ya. Akhirnya dia agak gimana ya, agak sinis gitu melihatnya, ya. Sinisnya seakan-akan berarti ini wanita, ya, melakukan pelanggaran, ya, istilahnya berarti dia setiap hari berbuat haram dong. Ya, astagfirullah. Begitu murkanya melihat wanita-wanita nggak pakai bercadar. Ya, untung suaminya agak paham bab ini, ya. Akhirnya sama suaminya sama wanita Arab ini dijelaskan, kamu jangan menyamakan sini dengan Arab Saudi dan seterusnya, ya. Salah satu penjelasan yang saya dengar itu, ya, kamu tahu di negeri ini, walaupun ini negeri ini mayoritas Muslim, ya, tapi orang seperti ini aja di negeri ini sudah masuk kategori yang soleh, ya, kategori yang solihat, katanya. Kita nggak mungkin memaksakan apa yang ada di negeri kita, ya, di negeri ini. Ini salah satu contoh di lapangan yang tidak paham melihat dengan penglihatan sinis, ya. Bukannya menghargai, ya. Maka misalnya kelompok yang mewajibkan cadar mengatakan begini, ya, yang nggak pakai cadar, hadismu itu tentang penggunaan hadismu bahwa Rasulullah mengatakan, Aisyah, ya, setelah kamu dewasa kamu harus menutup, ya, menutup badanmu, ya, kecuali telapak tangan dan, ya, dan wajah, ya, itu kan hadisnya nggak kuat, ya. Namanya hadis mursal. Maka dijawab, kemudian ada diskusi kalau di kitabnya gitu, ya. Iya memang nggak kuat, tapi kondisi yang lain itu cukup menguatkan, ya. Ya. Misalnya tadi, ya, kalau memang itu sebuah aurat yang mutlak nggak bisa ditawar, ya, tentu saat sholat, ya, harus ditutup. Tentu saat berhaji tetap ditutup. Tapi justru yang terjadi apa? Saat sholat tetap boleh, ya, wanita nggak menutup wajahnya. Saat haji malah harus dibuka. Ya. Begitu kata yang pakai cadar. Kata yang pakai cadar apa? Ya. Ya. Wahai wanita yang nggak pakai cadar, tahu nggak kamu? Ya. Ya. Bagian mana bagi wanita itu yang paling menarik? Ya, otomatis jawabnya, wah, bagian wanita yang paling menarik adalah wajah, ya. Kalau dikatakan ya, tolong berikan pas foto, ya, apanya yang difoto? Ya wajahnya. Ya. Nggak mungkin kakinya misalnya, ya, atau rambutnya. Ini rambut saya, nggak bisa, harus wajah. Ya. Menunjukkan wajah itu inti daripada zina, ya. Ya. Yang nggak inti saja harus ditutup, ya. Yang nggak inti, ya.
sebutlah kaki atau mungkin dengkul misalnya harus ditutup, apalagi yang inti. Nah itu ya, istilahnya pengkritisan dari ulama yang menggunakan yang meyakini niqab ataupun cadar itu wajib. Ya lagi-lagi ya, selalu mengandalkan dalil ya, yang nggak pakai mengandalkan dalil sholat dan umroh dan haji. Iya betul. Dan dijawab lagi, ya itulah hikmahnya ada syariat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, orang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Kalau saja semua wanita itu dengan hukum ijma itu berarti tidak ada beda pendapat, harus bercadar, ya nggak perlu lagi ada ayat wahai laki-laki beriman tunduklah pandanganmu, nggak perlu ada lagi. Kenapa? Apa yang mau ditundukkan pandangannya semua udah ketutup semua. Justru karena ada ayat, wahai laki-laki yang beriman tunduklah pandanganmu. Kenapa? Karena ada wajah yang terlihat. Ya. Lagi-lagi memang ya selama memang bukan ijma, memang ada aja ya, ada aja celah yang untuk bisa dipahami ya begini begitu. Dan kalau saja nggak ada yang perlu diperjuangkan untuk tidak dilihat, ya maka orang beriman nggak mendapat fadilah, nggak mendapat satu pahala-pahala taatnya, mempertahankan atau memperjuangkan taatnya mata. Bukankah banyak hadis yang mengatakan kalau matamu taat, maka matamu akan dijaga dari api neraka. Kalau matamu taat, maka Allah akan menggantikan, mengkonversi, mendapatkan kenikmatan yang lain dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak ada yang dilihat, ngapain Allah menjelaskan seperti itu? Ya. Kemudian dibantah lagi nih, ini sedikit bantah bahantannya dua kelompok ini. Ya. Coba baca sirah, ya, baca sirah, ya. Kalau baca sirah hampir semua para sahabiat itu ceritanya adalah pakai niqab. Suatu saat ada Asma binti Umais lagi bertamu ke Hafsah, lagi bertamu ke Hafsah, maka otomatis Asma binti Umais ini bercadar kan, saat itu bercadar nggak melihat, sehingga Umar radhiyallahu anhu mencandai siapa Asma yang saat itu pakai cadar. Candanya kurang lebih beginilah ya. Oh kamu yang pernah ini ya, yang pernah hijrah ke Habasyah ya. Kita dong lebih keren hijrahnya ke Madinah. Itu bercanda. Ya ibaratnya kalau saja Umar tahu bahwa itu Asma, mungkin dia nggak berani candain begitu, ya. Dan tahu sendiri Asma itu tokoh senior ya, wanita tokoh senior dalam hijrah, dalam dakwah, dalam jihad, karena dia adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. Karena dikira orang biasa-biasa aja, kenapa? Karena ketutup wajah. Ya, nggak keren kalau cuma hijrah Habasyah. Maksud Umar bercanda, tapi namanya juga wanita, ya baper dicandain gitu. Dalam hatinya mengatakan begini, enak aja kita nggak dianggap keren. Ya. Saya laporin kepada Rasulullah. Istilahnya kayak anak kecil gitu aja ngelapor. Nah, ini benar dilaporin ya Rasulullah, masa kita dianggap nggak keren ya. Hijrah ke Habasyah.
Siapa yang ngomong gitu? Umar katanya. Ya, adalah sabar. Ya. Nggak mungkin kamu nggak keren. Ya. Kamu itu ya, pelaksana 2 hijrah. Ya. Ya, pasti kamulah yang lebih keren, kata Rasulullah. Kamu hijrahnya pertama ke Habasyah. Dari Habasyah hijrah ke Madinah. Ya pasti lebih keren. Ya. Jadi, itu salah satu kondisi bahwa kehidupan para sahabiat semuanya adalah bercadar. Ya. Tapi dijawab lagi, kalau memang semuanya bercadar, kenapa nggak ditegur yang nggak bercadar? Ada juga yang nggak bercadar. Ya. Ya, lagi-lagi memang namanya bukan ijma, ya jadi wajar aja masing-masing saling menguatkan, ya, menguatkan dalilnya. Pada akhirnya tidak dibuat ijma, ya berarti ya Allah memang dalam memang Allah menjadikan syariat ini syariat yang fleksibel, ya. Syariat yang fleksibel. Karena fleksibel maka ya harus betul-betul ya, melihat kondisi, ya. Melihat kondisi, ya. Ya kabarnya ibu-ibu yang umroh, ya, ibu-ibu yang umroh yang kebetulan Allah beri wajah yang menarik, ya, sangat dianjurkan kalau ke pasar hendaklah bercadar. Ya. Kenapa? Ya, karena memang ya laki-laki Arab itu katanya kalau melihat wanita Indonesia, ya, kalau wanita Arab kan semua bercadar, wanita Indonesia kan ya, terbuka wajahnya. Kalau ada yang menarik, hampir semua mata itu katanya tertuju kepadanya. Ya, ya, kalau udah tahu begitu, ya udah, ya tutuplah wajahnya biar tidak memancing orang lain. Belum lagi, ya kalau mereka tertarik itu memang langsung nggak ada sungkan-sungkannya. Kalau kita mungkin sungkan, ya, ya nggak sedikit wanita-wanita muslimat Indonesia saat belanja setelah itu ada yang mendekati, ya, ya, ya pakai bahasa Indonesia yang beletak-beletuk gitu, ya, ya, ataupun pakai penerjemah, intinya mau nggak ya dia itu menikah dengan saya. Ya. Jadi yang terpikir adalah nikah, ya, dan nikah itu halal. Ya. Ya. Jadi yang terpikir bukan ya sudah biarkan kita bermaksiat, enggak, yang terpikir gimana kita bisa menikah, enggak. Baik ibu-ibu, itulah ya agak panjang, ya. Ya. Potongan ayat ini wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya. Dan hendaklah ya betul-betul ya, daraba yadribu itu asal artinya memukul, ya, tapi di ayat ini digunakan kata, ya, digunakan kata menutup untuk menunjukkan satu kondisi yang serius, ya. Dan hendaklah menutup, benar-benar menutup dengan kerudungnya itu, ya, ala juyubihinna, bahwa penutup kepalanya itu harus sampai, ya, bagian dadanya. Jadi tidak dibiarkan, ya, terlihat bentuknya. Jadi harus ditutup. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Khumur di sini artinya dari kata khimar, artinya kerudung. Dalam bahasa Arab, ya, kerudung itu khimar, ya. Ya, kita orang Indonesia sudah salah kaprah, ya. Kita sebut kerudung itu jilbab. Ya. Jilbab dalam bahasa Arab aslinya adalah pakaian panjang, ya. Pakaian panjang, ya, bukan atasan istilahnya, bukan dua bagian, ya.
pakaian dari pundak sampai bawah itu namanya jilbab. Ya. Kalau penutup namanya khimar. Ya. Adalah wanita-wanita itu menutup kepalanya dengan khimar itu sampai sebatas juyubihinna, ya, sampai sebatas bagian dadanya. Jadi ya alhamdulillah di masyarakat sudah ada istilahnya hijab syar'i. Insyaallah itu ya cukup diapresiasi. Karena hijab syar'i ada yang sampai dengkul, bukan lagi sampai juyub, ya. Ya. Juyub itu asal artinya memang bukan dada. Juyub itu asal artinya adalah ya bagian yang terbelah dari baju itu, ya. Ya. Ya, ini juyub namanya, ya. Ya, ini juyub. Ini juyub. Ya, wanita yang tidak pakai Islam biasanya juyubnya bisa sampai panjang sampai ke sini, ya. Ya. Yang memang sengaja untuk menampakkan zinatahunna tadi, ya. Makna lain juyub adalah kantong saku, ya. Maka hendaklah ditutup sampai juyubihinna. Maka dengan ayat ini otomatis tidak syar'i, ya, jilbab atau penutup kepala yang hanya dililitkan ke kepala saja atau mungkin sebatas leher gini saja, ya. Tapi bagian bawahnya ya tertutup tapi terlihat, ya. Begitulah istilah Rasulullah, ya. Yang tidak pakai hijab syar'i disebut dengan kasiyatun ariyat, ya. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Ya, karena ya terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Sehingga Rasulullah tetap menilai itu sebuah ariyat, ya. Pakai baju tapi telanjang. Ini dimaksud dengan ya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya. Wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah wanita itu menampakkan keindahan tubuhnya, ya. Ya. Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Jadi kalau kepada suaminya boleh menampakkannya. Batasannya ya, semuanya. Ya. Semuanya ya, boleh ditampakkan kepada suaminya. Nggak ada bagian manapun yang aurat bagi suaminya. Ya. Biasanya apa? Biasanya suami itu bahasa Arabnya apa? Zauj, kan? Zaujun. Tapi di ayat ini dikatakan bu'ul. Bu'ul artinya suami. Dalam bahasa Arab ya disebut bu'ul, suami itu disebut bu'ul ketika ya seorang suami itu dinilai ya berpenampilan baik, ya. Baik itu maksudnya ya berakhlak, ya selalu memberi, tidak pelit, ya. Pokoknya dia selalu ya berbuat baik kepada istri. Sehingga kalau diterjemahkan secara tafsir begini, ya, ya, kamu boleh menampakkan bagian badanmu manapun kepada suamimu karena suamimu itu laki-laki yang sudah melaksanakan syariat Allah dengan baik, ya, 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 berakhlak baik, beriman dengan baik, sehingga Allah jadikan seorang istri itu halal semua-muanya bagi seorang suami yang berstatus bu'ul, ya. Ini penting saya jelaskan supaya nanti di ayat-ayat lain yang ada kata bu'ul terkait dengan hukum yang ada, biar selaras nanti, ya. Ya. Tidak dikatakan azwaj, biasanya azwaj, ya, kalau suami itu azwaj, ya. Au abaihinna, ya. Ya.
boleh juga menampakkan bagian tubuh wanita, ya, bagi wanita kepada ayahnya, ya. Au aba ibu ulatihinna, atau ayah, ya, ayah suaminya. Ayah suaminya itu siapa namanya? Mertua, ya. Au abnaihinna, atau kepada anak-anaknya, ya. Au abna ibu ulatihinna, anak-anak suaminya. Anak suami itu berarti apa? Apa? Anak tiri, ya. Anak tiri. Au ikhwanihinna, kepada kakak atau adik lakinya. Au bani ikhwanihinna, kepada anak saudara laki-lakinya, maksudnya keponakan. Au bani akhwatihinna, atau keponakan, ya, akhwatihinna, keponakan dari saudara perempuan, ya, ya. Au nisaihinna, atau di hadapan wanita-wanita yang beriman, ya. Nisaihinna di sini beriman. Kalau nggak beriman, ya semuanya, ya sama kayak bersama laki-laki. Au nisaihinna, au ma malakat aimanuhunna, ya. Boleh menampakkan aurat kepada budak-budak lakinya, ya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah, ya. Atau kepada laki-laki yang tidak bersyahwat, ya. Laki-laki yang ada di rumahnya, apakah sebagai pembantu, apakah sebagai sopir, tapi kita tahu dia punya kondisi yang tidak memiliki syahwat kepada wanita, ya. Apakah karena bawaan sejak lahir, ya, ya, ya. Atau mungkin karena ada kelainan dan yang lain, ya. Minar rijal, ya, ya. Dari kalangan laki-laki yang bersifat ghairu ulil irbah, ya. Awit tifli, atau kepada anak kecil, ya. Anak kecil yang belum paham tentang aurat perempuan, ya. Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, ya. Ya, sampai di sini titik, ya, sampai di sini titik, ya. Ayat berikutnya menjelaskan hukum yang lain, ya. Jadi apa bedanya boleh menampakkan, ya, bagian yang indah dari wanita itu antara suami dan selebihnya. Ya, bedanya dikatakan untuk suami tidak ada batas, ya. Untuk ayah bla 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 sampai anak kecil ini, ya, dibatasi, ya. Sebagian ulama, dan saya lebih cenderung kepada penjelasan ini, ya, dibatasi hanya boleh menampakkan bagian-bagian yang menjadi anggota wudhunya, yang menjadi anggota wudhunya. Anggota wudhu mana? Ya, wajah, ya. Tangan sampai siku-siku, ya. Siku-siku, ya, berarti, ya, nggak boleh juga mentang-mentang bersama orang-orang ini pakai bajunya, ya, ya, pakai bajunya di atas siku-siku, ya. Apakah lengannya, ya, apalagi di atas lengan, ya, ya, di atas lengan, berarti nggak boleh, ya, karena itu bukan anggota wudhu. Anggota wudhu sampai lengan, ya, ya. Berarti kaki juga, ya, ya, ya. Kalau kaki berarti kalau wudhu mata kaki, ya. Berarti nggak boleh juga mentang-mentang bersama, istilahnya apa, au aba'i bu'ulatihina, sampai dengkul pakaian. Ya, ya seperti itu. Ya. Walaupun, ya, sebagian yang lain membolehkan, ya, agak lebih sedikit daripada anggota wudhu, tapi, ya, nampaknya pendapat yang mengatakan, ya, tetap dibatasi, ya, boleh dilihatkan hanya yang menjadi anggota wudhu saja, anggota wudhu, ya. Berarti otomatis nggak pakai penutup kepala, karena kepala juga termasuk anggota wudhu.
Wala yadribna biarjulihinna, dan tidak boleh bagi wanita itu memukulkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk diketahui apa yang tersembunyi berupa perhiasan di kakinya. Ya. Memang ada ya, 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 mungkin dengan makna aslinya saat ini sudah tidak zaman ya. Wanita harus istilahnya pakai bingle ya, pakai perhiasan kaki, itu sudah jarang sekarang kita lihat. Sehingga bisa dipahami ayat ini tidak boleh bagi wanita itu ya, dengan sengaja menimbulkan atau istilahnya caper ya, cari perhatian agar dirinya diperhatikan oleh lawan jenisnya. Ya. Watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah wahai orang-orang beriman kepada Allah ya, semuanya ya. Ayyuhal mu'minun ya, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian ya hidup sukses. La'allakum tuflihun ya. Ya, dikatakan tuflihun karena memang semua ayatnya dari 30 ya, ini butuh aksi ya. Butuh aksi, sehingga Allah, siapa yang melaksanakan semua aksi-aksi ini, jadilah dia orang yang tuflihun ya. Sisi lain ayat kondisi-kondisi ini memudahkan seseorang terjauh dari hukum Allah ya, yang melapangkan, yang mungkin imannya melemah sehingga ya tanpa terasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga berbicara dengan ayat ini harus membuat orang beriman itu ya, merasa wajib tiap hari harus bertaubat kepada Allah, khawatir ada hal-hal pelanggaran, dalam hal-hal yang mudah terjadi pelanggarannya ya, yaitu ayat ya, ayat ghaddul basar ataupun ayatul hijab. Ya. Baik Ibu, sampai di sini ya, kita ternyata cuma bisa satu ayat ya, sudah 1 jam lebih. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.